Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, bahwa ini semuanya karunia dari Allah. Bersolat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, ada satu amalan di luar wajib, bahwa amalan yang satu ini sunnah sebenarnya hukumnya, tetapi sampai mengangkat harkat derajat kita depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu butuh perjuangan. Memang segala sesuatu yang harus kita tujui akan ada yang namanya perjuangan. Nggak mungkin kita mengharapkan satu keinginan sehingga itu langsung datang kepada kita tanpa ada yang namanya perjuangan, pengorbanan. Makanya dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran. Sampai Allah menjelaskan dalam Al-Quran, satu-satunya amalan yang sunnah, salat, yang Allah ceritakan itu ya ini. Apa itu? Tahajud. Apa kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayatnya ke-79? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Wa minal laili, dan sebagian malam. Wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak, sebagai tambahan ibadah untukmu. Dan memang sebelum ayatnya itu menjelaskan tentang salat wajib. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasatil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sebelumnya Allah menjelaskan tentang kewajiban salat subuh, di mana salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Maka di sebagian malamnya Allah katakan kepada kita ada ibadah tambahan buat kita. Fatahajjada bihi nafilatan lak, maka berjuanglah kamu dengan itu. Memang asal kata daripada tahajud, jahada, bersungguh-sungguh, berkorban. Apa yang kita korbankan? Tidur kita. Kita memang asyik tidur, kita bermimpi, kita mungkin dalam keadaan hujan, nggak kita senang tidur kita, tapi kita tinggalkan ketiduran itu, kita tinggalkan tidurnya, kita tinggalkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di malam, sampai kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita korbankan. Mungkin keadaannya lagi hujan, dinginnya minta ampun, dingin, ya kan? Tetapi karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya enggak apa-apa. Itulah satu pengorbanan. Fatahajjada bihi nafilatan lak 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. 'Asa, mudah-mudahan. Artinya kalau kamu punya usaha dengan itu, karena mungkin nanti besok kamu enggak lagi, tapi kamu berusaha dengan sekuat mungkin, karena kamu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan satu pahala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat harkat derajat seseorang kalau dia benar-benar salat tahajudnya. Bukan dikarenakan supaya dipandang alim,
supaya dipandang ustaz, dipandang kiai, dipandang bahwa dia orang yang selalu sholat malam. Tetapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang amalan tahajud ini enggak hanya orang-orang yang sekarang ini, bahkan sebelumnya para ulama, para kiai, para ustadz, para nabi sekalipun mengerjakan yang namanya sholat tahajud. Dan semua para ulama, semua para aulia illah, kalau hanya sekedar sholat wajib, ya biasa saja. Tapi sholat malam, insya Allah. Dan bahkan para ulama itu membagi waktunya. Dia kadang membagi waktu menulis, membagi waktu belajar, membagi waktu untuk bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak sholat malam. Sayyidina Utsman alaihi salam, seorang yang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan khalifahnya, sibuk dengan perdagangannya. Tapi lihat bagaimana kemudian Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ketika salat malam sampai mengkhatamkan Al-Quran. Masya Allah, sampai mengkhatamkan Al-Quran. Tapi sesibuk apa? Walaupun sesibuk itu, tapi masih sempat menghabiskan malamnya untuk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala sampai khatam Al-Quran. Itu di salatnya. Sehingga Umar bin Khattab mendengar itu, apa kemudian respon Sayyidina Umar? Ditingkatkan lagi amal ibadahnya sampai 4 kali khatam Al-Quran. 2 kali di harinya, di siangnya, pagi sampai sore, terus malamnya 2 kali. Masya Allah. Nah ini luar biasa. Jangankan kita, jangankan para ulama-ulama sekarang, para sahabat dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan yang namanya salat tahajud. Jangan tinggalkan itu. Rugi. Kalau ada orang-orang yang dia nggak rugi dengan dia tidur semalaman, dia nggak ada rasa penyesalan, itu tandanya hatinya lagi mati. Lagi khatamallahu ala qulubihim. Lagi Allah tutup hatinya. Karena apa? Karena ini pahala yang luar biasa. Sampai Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan itu bukan hanya 1 ayat. Insya Allah. Banyak ayatnya, bahkan dijelaskan ada 9 ayat berlainan syurah menjelaskan tentang bagaimana keutamaan dan kepentingan sholat tahajud. Maka jangan sepelekan, jangan anggap remeh dengan amalan ini. Maka amalkanlah sholat tahajud. Di samping kita sholat 5 waktu, juga kita sholat tahajud. Bagaimana mungkin orang yang sudah aktif dengan sholat tahajudnya, dia nggak bakalan mungkin meninggalkan sholat wajib. Maka perhatikan sholat tahajudnya, Masya Allah. Tapi kalau sholat wajibnya, ya kan, sholat wajibnya saja diperhatikan, itu masih ada itu. Kadang bolong, atau mungkin karena dia lagi sibuk, ditinggalkan sholat wajibnya. Tapi kalau dia sudah sholat tahajud, sesibuk apapun dia, ketika menghadapi waktu-waktu di setiap harinya, kalau sudah datang sholat wajib, berkumandang azan, langsung dia bergegas untuk meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kantornya, meninggalkan tempat kerjanya, meninggalkan kesibukannya. Untuk apa? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat. Tapi kalau sholat tahajud nggak pernah, maka boleh jadi amalan yang wajibnya pun masih bolong-bolong. Tapi kalau dia sudah aktif sholat yang sunnah, Masya Allah, ya nggak mungkin kalau ada orang yang aktif di sunnah, nggak aktif di wajib. Kenapa dia aktif di sunnah? Karena memang sudah aktif di wajib. Maka oleh sebab itu, berusahalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan tahajud luar biasa. Sampai Allah ceritakan, Allah sampaikan tentang doanya sendiri. Itu selanjutnya itu, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira.
sultanan nasira. Allah angkat harkat derajat kita dan Allah berikan kekuatan kepada kita, sultanan nasira, kekuatan yang dapat menolong ekonomi kita, menolong masa-masa mungkin kita ada masalah yang kita hadapi, masalahnya luar biasa gitu kan. Kita banyak menghadapi rintangan ujian, ya Allah. Tetapi ketika kita sudah aktif di salat tahajud, mengkaji Al-Quran, berbagi dengan orang lain, Allah akan menguatkan hati kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara mengingat Allah? Apakah kita hanya sekedar ingat gitu kan? Kita duduk ingat Allah, apakah seperti itu? Bukan. Bagaimana cara mengingat Allah? Dengan salat. Apalagi dengan salat tahajud. Masya Allah. Bersenang-senang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermuhasabah dengan Allah. Bercakap-cakap dengan Allah. Ngobrol dengan Allah. Waktu malam. Ketika ada orang-orang yang semuanya pada tidur, tapi kita aktif dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Masya Allah. Maka kalau ada orang-orang yang seperti ini, Allah angkat harkat derajatnya karena Allah bersamanya dan Allah berikan kekuatan yang dapat menolong ekonominya, menolong masa-masa mungkin dia menghadapi masa yang luar biasa gitu kan, banyak masalah, tapi dia santai aja, nyaman aja karena dia bersama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, bagaimana cara menolong agama Allah? Cara menolong agama Allah, berbagai manusia ada beberapa pendapat tentang bagaimana cara menolong agama Allah. Ada orang yang aktif di amal ibadah, ya cara menolong agama Allah ya seperti itu, dengan mengamalkan syariat Allah, syariat Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang berpemahaman juga bagaimana cara menolong agama Allah, dengan menegakkan nahi mungkar. Kalau ada orang yang bermaksiat, ada orang yang berbuat mungkar, cegah dia. Kalau polisi udah nggak mau ikut campur dengan kejahatan itu, ya udah diambil kesempatan, gitu kan? Maka ini juga sama. Kita yang aktif dengan amal-amal ibadah kita, tapi bagaimana mungkin, gitu kan? Ada orang yang aktif dengan amal ibadah, tapi ketika ada orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, pasti secara otomatis, spontanitas akan ada dalam hati kita dan bahkan rasa ingin mencegah, pasti ada itu. Karena memang itu apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau memang benar-benar salatnya sudah mengkaji Al-Quran, nah ketika dia mengamalkan Al-Quran dengan salat, Masya Allah, maka Allah tanamkan dalam hatinya untuk apa? Untuk mencegah yang namanya kemungkaran dan perbuatan-perbuatan yang jorok, fahsya. Masya Allah. Nah inilah yang kemudian bagaimana orang-orang yang ingin memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala berawal dengan amalan yang sunnah, amalan yang wajib, amalan-amalan yang berhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai hatinya sampai kuat untuk bagaimana menegakkan syariat Islam, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan sedikit ini menambah ghirah semangat kita untuk memperjuangkan agama Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.